Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini kita lanjutkan dengan tema utama kita sesuai dengan nama mata kuliah yaitu probability yang pertama. Pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan probability yang kedua. Ada 3 materi plus pengantar probability. Yang pertama tentang sample space. Sample space adalah ketika kita mengambil sampel dari populasi atau ruang sampel bahasa Indonesianya, muncul apa yang disebut dengan ruang sampel. Jadi ini dari sampel muncullah apa yang disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel atau sample space adalah semua kemungkinan outcomes dari sebuah sampel yang kita ambil, atau kalau itu berkaitan dengan eksperimen, adalah semua kemungkinan outcome dari eksperimen statistik. Eksperimen ini jangan diartikan seperti Anda bereksperimen fisika, tidak ya, tetapi eksperimen dalam artian luas. Simbolnya adalah S. Ada 2 tipe sample space. Yang pertama adalah discrete, di mana nilainya terbatas dan dapat dihitung himpunan outcome-nya. Sekali lagi, sample space adalah semua kemungkinan outcomes. Ya. Ketika outcome-nya dapat dihitung dan terbatas, maka itu merupakan sample space tipe discrete. Nanti ketika kita berbicara contoh akan lebih jelas lagi. Tipe yang kedua adalah sample space yang continue. Itu jika terdiri dari interval tertentu, ya, baik finite atau infinite. Kalau di bilangan real itu misalkan selang AB atau minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, sample space yang bersifat kontinu itu sama dengan real number atau bilangan real. Kita dulu masih ingat ya, ketika belajar kalkulus 1, di awal dulu kalau nggak salah saya masih ngajar, kita belajar tentang bilangan real dan fungsi real saat itu. Ya, dan ini salah satu pemakaian real number adalah di sample space yang bersifat kontinu. Oke, mari kita lihat contoh supaya lebih jelas lagi. Bagaimana kita mendefinisikan sample space? Kalau secara definisi secara bahasa kan tadi ya, semua kemungkinan outcomes dari statistical experiment. Sekali lagi, arti eksperimen itu bukan seperti Anda melakukan eksperimen dalam fisika dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Contoh ya, misalkan Anda punya parts tertentu, kemudian diukur ketebalannya. Ya. Ruang sampelnya adalah, atau sample space-nya, S-nya, ya, ini tadi lambangnya simbolnya S, adalah bilangan real positif. Jadi R plus itu adalah real positif. Atau dalam bahasa matematika, X, himpunan X, sedemikian sehingga X lebih besar 0. Atau positif real line.
Karena tidak mungkin ya ketebalan itu 0. Ketebalan itu selalu lebih besar 0. Di sini ditegaskan lagi, nilai negatif dan zero itu tidak mungkin. Nah, S sama dengan bilangan real X lebih besar 0, inilah S yang contoh S yang bersifat kontinu. Kontinunya adalah infinitif, tidak terbatas, dari 0 sampai tak hingga. Kemudian yang kedua, kita secara khusus mendefinisikan sample space-nya itu dari part yang diketahui ketebalannya antara 10 sampai 11 mili. Ya, misalkan seperti ini mungkin tebalnya sekitar itu ya. Maka sampel space-nya adalah X lebih besar 10 dan lebih kecil 11. Ini kontinu dalam selang hingga A, B misalkan ya. Ini contoh sampel space yang kontinu. Oke. Kemudian masih di pengukuran ketebalan sebuah part. Kalau tadi diukur berdasarkan konsep bilangan real, jadi diukur ketebalannya, ya misalkan tadi ya 10,1, 10,45, 10,71 dan seterusnya. Kalau sekarang diukur berdasarkan kategori tertentu. Jadi ketebalannya low atau rendah, medium, dan high. Misalkan 10 sampai 10,3 itu low, 10,3 sampai 10,7 medium, 10,7 sampai 11 tinggi. Nah, kalau kita ngukur parts jatuhnya di 10,2 berarti low, di 10,5 medium, 10,9 high. Nah, maka dalam kasus seperti ini kita mendefinisikan ruang sampelnya diskrit, yaitu ada 3 kemungkinan, low, medium, dan high. Kalau ini diukur berdasarkan kategori tertentu. Atau kategori lain kita ukur berdasarkan spesifikasi tertentu. Misalkan ini sesuai dan tidak. Jadi diukur, oh ukurannya 10,1, ini tidak sesuai, no. Oh, misalkan yang sesuai adalah 10,1 sampai 10,9. Ya. Hasilnya 10,8, yes, dan seterusnya. Maka ini adalah ruang samples untuk yes dan no, berarti 2 kemungkinannya. Ini juga diskrit. Ya, jadi satu eksperimen statistik itu bisa terdiri dari berbagai macam ruang sampel, tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Masih yang tadi ya, kalau tadi diambil tidak disebutkan berapa part. Ini secara khusus kita ambil 2 part misalkan. Ya, kita ambil 2 part yang diambil secara random dari part tertentu, maka ruang sampelnya adalah perkalian ya dari 2 part tadi. Jadi bilangan positif real, maka S-nya juga kontinu. Contoh ya tadi. Jadi 2 part random itu diambil dari 2 bagian, tidak hanya part dalam artian 2 unit ya, tapi 2 sampel ya, misalkan sampel 1 ukurannya 100, sampel 2 ukurannya berapa itu juga bisa. Nah, kemungkinannya oke, sekarang kita coba ke unit, kita tafsirkan ke unit ya. Misalkan kita ambil 2 part atau 2 unit, ketika kita ambil bersama-sama, kalau tadi kan hanya diambil 1 ya. Jadi saya ingin mengulang dulu. Bentar, saya ingin kembali ke atas dulu.
ketika di sini ya, untuk terutama yang bagian bawah ini, yang ruang sampel di sini, di bagian yang ini, ya, does the part thickness meet specification, itu kita ngambilnya satu. Jadi satu produk diambil, diukur. Kan kemungkinan yes dan no. Ya, jadi sample space-nya itu. Nah, sekarang kalau yang di sini, itu N-nya 2. Mungkin tadi saya ulang, saya revisi. N-nya 2, diambil sekaligus, ya, 2 part, kemudian diukur. Nah, kalau satu kemungkinannya hanya yes dan no, ya. Tapi kalau 2, maka perkalian sekali lagi dari bilangan real positif tadi. Atau kalau diambil pakai spesifikasi, perkalian dari kemungkinan tadi. Jadi yang pertama yes, yang kedua yes, yang pertama yes, kedua no, yang pertama no, yang kedua yes, yang pertama dan kedua no dan no. Ini contoh sample space decrease juga. Kemudian kalau diambil 2 tadi, kemudian yang kita hitung bukan kemungkinan ya dan tidak, tetapi dari number of conforming parts-nya. Jadi jumlah parts yang sesuai. Ada berapa kemungkinan? Jadi kalau kita ngambil 2, misalkan kalau yes, yes, berarti dua-duanya memenuhi atau conforming ya. Kalau yes, no, dan no, yes, berarti hanya satu yang conforming. Jadi 2, 1. Kemudian kalau no, no, berarti tidak ada yang sesuai atau 0. Jadi ada 3 kemungkinan. Ya. 0, 1, dan 2. Ini juga discrete. Ada cara untuk menentukan sample space itu dengan diagram pohon. Ya, ini akan lebih mudah kalau kita menentukan sample space dengan diagram pohon. Misalkan kita mengklasifikasikan sebuah pesan itu apakah on time O ya dan late atau L. Kemudian 3 pesan diklasifikasi sekaligus. Kalau tadi 2 ya, 2 part diambil. Kalau ini 3 pesan sekaligus. Jadi 3 pesan diambil, diklasifikasi. Pesan pertama seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa. Maka ada 2/3 atau 8 outcome di sample space-nya. Kalau kembali ke contoh yang sederhana tadi, kalau ada 2 part, maka 2/2, yaitu 4. 4 adalah YY, YN, NY, dan NN. Gitu ya. Karena ini ada 3 pesan, kalau tadi 2, sekali lagi 2 part, ini 3 pesan, maka 2/3 atau 8 outcome. S-nya apa saja? Ya ini 000, atau maaf, OOO, OOL, OLO, OLL, dan seterusnya. Kalau ini kan susah ya, kalau kita kemungkinan akan ada yang kelewat. Nah, cara mudahnya dengan diagram pohon. Jadi begini. Message yang pertama misalkan on time late, kemudian yang kedua on time late, on time late, kemudian 3 on time late, on time late, on time late. Sehingga kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemungkinan. Oke ya, ini contoh untuk menentukan. Jadi kalau mau dilihat dari urutannya tadi ya ini. O, 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 L, O, L, O, O, L, L, dan seterusnya. Ya, L, O, O, dan seterusnya. Ada 8. Ini contoh lain dari diagram pohon ya untuk memudahkan. Ini kasusnya
kita ingin mendesain sebuah mobil baru, ya, ada pilihan pertama manual atau otomatis. Ya, jadi kita ini sedang menentukan ruang sampel ya. Kita ingin mendesain mobil baru yang bisa manual atau automatic transmission, pakai atau tidak pakai air conditioning. Ada 3 pilihan stereo sound system dan ada 4 warna eksterior. Nah, bagaimana sampel space-nya? Bagi diagram pohon tadi, ya. Pertama dilihat dari transmisi, otomatis, manual. Di otomatis ada kemungkinan pakai AC, tidak pakai AC. Di yang pakai AC ada kemungkinan stereo 1, 2, 3, karena 3 ada tipe stereo. Di stereo 1 ada kemungkinan warnanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, semua titik yang ada di sini kalau Anda jumlah itu adalah 48 outcome. Atau 2 kali 2 kali 3 kali 4. Kalau tadi kan di contoh sebelumnya kan 2, 2, 2. Ya. Gunanya perkalinya ya sama ya, 2 kali 2 kali 2. Tapi kemudian ditulisnya 2 pangkat 3. Atau sebelumnya 2 kali 2, 4. Ya, jadi ruang sampel sekali lagi untuk desain kendaraan baru adalah ada 48 kemungkinan desain baru. Itu tadi baru transmission, AC, stereo, dan eksterior. Sekarang kalau ditambah dengan interior misalkan. Ya. Jadi dari desain tadi, dari 48 desain tadi, kita tambahkan kemungkinan interior. Ya. Jadi ini misalkan nanti contoh lengkapnya bisa dilihat di bukunya Montgomery ya. Jadi interior color can depend on the exterior color as shown in the tree diagram below. Ini tidak disebutkan warna apa ya. Tapi yang jelas kalau eksteriornya kan nggak mungkin ya desain mobil itu misalkan eksteriornya merah, dalamnya kuning misalkan ya kan nggak lucu ya. Maka harus sesuai. Nah ini tidak disebutkan warnanya apa saja, tapi kira-kira pohonnya seperti ini. Kalau eksteriornya red, interiornya black atau red. White misalkan ini apa. Nah tinggal dikalikan saja. Tadi kan ada 12 ya di red kalau kita lihat di sini. Ada 12 ini ya. Misalkan ini red ya. Titik yang pertama ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 kali 2 kemungkinan ini. White 12 kali 4. Ada kemungkinan 4 warna interior. 12 kali 3 warna interior dan misalkan look brown itu hanya 1. Jadi ada kemungkinan 120 desain mobil baru. Ini adalah ruang sampel untuk ke 5 ya, 5 dari mulai engine-nya, AC, stereo, eksterior dan interior. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Setelah pertemuan ini nanti akan ada tugas yang dikerjakan 1 pekan ke depan. Intinya berlatih dengan beberapa soal dari beberapa buku, bagaimana menentukan sampel space. Kemudian yang kedua adalah event atau kejadian. Kejadian didefinisikan sebagai himpunan bagian dari
atau himpunan dari outcomes, ya, bukan himpunan bagian nanti di dalamnya ada. Jadi himpunan dari outcomes. Kalau seluruhnya itu kan semesta ya, kayak misalkan tadi nanti ada contohnya ya. Kalau kita ngambil 2 parts, kemudian apakah ini sesuai atau tidak, kan yes, 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 no, no, yes, dan no, no. Nah itu semestanya, all outcome-nya. Nah event ini adalah himpunan dari outcome tadi. Atau dengan kata lain di sini disebutkan one or more outcome of the sample space. Kalau tadi himpunan semestanya ya, all possible outcome. Itu sample space, kalau event sekali lagi a set of outcome. Event ini bisa berdiri sendiri, bisa kombinasi, ya, bisa interseksi dan bisa komplement. Ini seperti teori himpunan biasa ya, ketika Anda belajar di SMP bahkan sudah belajar ya tentang himpunan, union, kemudian irisan dan komplement. Kita lihat contohnya supaya lebih mudah. Masih di contoh tadi kita mengambil 2 buah parts, kemudian diukur apakah ketebalannya sesuai atau tidak sesuai. Tadi kita sudah lihat sample space-nya, kemungkinan semua outcome ya adalah YG, YN, NY, dan NN. Oke ya. Nah sekarang kita definisikan event, misalkan event yang pertama yaitu E1. Misalkan adalah list one path does confirm. Ya. Minimal satu path itu sesuai. Atau dengan bahasa yang mudah, minimal ada satu Y dari sample space. Kalau kita lihat, mana yang minimal ada satu Y, ya ini YY, ada 2, ini YN, dan NY. Ini minimal ada 1. Sehingga E1-nya, event-nya adalah YY, YN, dan NY. Misalkan event kedua, no paths confirm. Tidak ada path yang sesuai. Berarti yang tidak ada Y-nya, mana yang tidak ada Y-nya? Ya, hanya NN, berarti NN. Kemudian definisi lain yang sering dipakai nanti adalah himpunan kosong. Dan misalkan E4-nya adalah universal set, yaitu S tadi, sample space. Atau yang lain E5, misalkan kita definisikan at least one path does not confirm. Kalau tadi kan does confirm, ya ini does not. Jadi minimal satu tidak sesuai. Kalau sesuai berarti dari S tadi yang ada N-nya minimal 1. Berarti ya N, NY, dan NN. Nah kemudian nih operasi gabungan tentu saja E1 union E5 adalah S. E1 irisan E5 adalah YN, NY. Tadi S1 kan ini ya. YY, YN, dan NY. Diiriskan dengan YN, NY, NN. Irisannya adalah YN dan NY. Kemudian S1 komplement dari S1 apa? Jadi ini S1-nya ada tanda petiknya adalah S1-nya tadi ini. YY, YN, dan NY. Berarti komplemennya adalah yang tidak ada di EI, ada di S atau ada di S, tapi tidak ada di EI, E1, yaitu NN. Jadi E1 komplemennya adalah NN. Nah, cara mudah untuk membuat visualisasi dari event adalah dengan diagram Venn. Ya, sekali lagi Anda sudah belajar.
Yang A adalah sampel space-nya adalah yang persegi panjang ini ya. Kemudian ada event A, misalkan ada event B. Ya. Kalau A irisan B berarti yang ini ya, saya kira Anda sudah paham ya. Kemudian kalau ini semuanya adalah A union B, yang ini adalah A union B irisan C, ya. Dan ini contoh A irisan C komplement. Jadi A irisan C yang di luar A irisan C. Oke ya, ini memudahkan. Kemudian ada event yang sifatnya mutual eksklusif, di mana A dan B itu tidak beririsan atau share no common outcome. Atau kalau bahasa lainnya, simboliknya adalah irisan B-nya himpunan kosong secara matematika begitu. Nah, ini hukum relasi ya di event, atau ini sama dengan himpunan dulu ya, karena pada dasarnya event kan himpunan sebenarnya. Jadi kalau ada A union B sama dengan B union A. A irisan B, B irisan A. Atau distributive law-nya A union B irisan dalam kurung irisan C, maka sama dengan A union C irisan B union C, dan seterusnya ya. Ini saya kira Anda sudah paham. Ini contoh kasus di hospital emergency visit. Jadi di tabel halaman berikutnya itu ada tabel pasien ya di ICU lah dari 4 rumah sakit di Arizona. Ya. Di sini nanti ditentukan A irisan B-nya, A komplement, A union B, dan seterusnya. Ini nanti silakan dicermati ya. Ini nanti salah satu soal yang akan saya berikan untuk latihan. Oke, materi ketiga kita hari ini adalah bagaimana teknik ya menghitung sampel point atau jumlah sampelnya ya. Kalau tadi kan dengan diagram pohon ya. Kalau kejadiannya seperti tadi itu diagram pohon. Tapi nanti kalau kejadiannya berbeda, kita memerlukan teknik yang berbeda. Nah, secara umum itu ada tiga teknik ya, atau disebut sebagai three special rule. Yang pertama adalah multiplication rule, permutation rule, dan combination rule. Nah, di sini disebutkan it has its special purpose that must applied properly in the right tool for the right job. Jadi kalau masalahnya begini, pakai multiplikasi. Kalau masalahnya begini, pakai permutasi. Kalau masalahnya begini, pakai kombinasi. Ini salah satu jebakan dalam ujian. Kadang keliru, harusnya pakai multiplikasi, pakai kombinasi. Salah. Ya, jadi nanti tolong hati-hati ketika bertemu dengan masalah, teknik mana yang dipakai harus sesuai. Bagaimana supaya langsung pas tekniknya? Ya harus banyak berlatih, ya, banyak belajar. Oh, kalau begini begini, kalau begini ini, kalau ini itu, dan seterusnya. Oke, yang pertama perkalian ya, multiplication rule. Ini yang tadi sudah kita kerjakan di awal ya. Jadi perkalian dari N1, N2 sampai NK. Tadi ya misalkan ya, ada mobil, manual, otomatik, kemudian AC tidak AC, berarti N1-nya 2, N2-nya 2, N3-nya stereonya ada 3, kemudian eksteriornya ada 4, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 4.
itu teknik multiplikasi. Atau ini yang lain, contoh di desain gear housing. Ya. Ada 4 tipe fastener, ada 3 bolt length, dan ada 2 bolt location. Maka kemungkinan desainnya 4 kali 3 kali 2, 24. Gampang ya? Oh, kalau desain, kemungkinan ini berarti pakai multiplikasi. Kemudian yang kedua adalah permutasi. Permutasi adalah urutan yang unik, ya, atau ini order matter, urutan mempengaruhi, ya, yang disebut dengan urutan mempengaruhi, berpengaruh, ya. Jadi ini urutannya dilihat, ya. Misalkan ini A, B, C, ini kan sebenarnya unsurnya sama, A, C, B, tapi kan urutannya beda. Nah, ini pakai permutasi. Nanti kita lihat setelah ketiganya diberikan, nanti kita akan bisa melihat kapan permutasi, kapan kombinasi. Sebenarnya yang sering membingungkan adalah teknik kedua dan ketiga, yaitu permutasi dan kombinasi. Kalau yang pertama, multiplication rule, itu mudah biasanya. Jadi contohnya adalah ini, the number of ways 3 people can be arranged. Jadi bagian mengatur, kan beda ya, walaupun urut orangnya ya itu, tapi kalau diurutkan itu kan berbeda. Jadi urutan itu mempengaruhi. Nah, rumus dari permutasi dari n sampel itu adalah n faktorial. Lambangnya n tanda pentung itu ya. Itu artinya n kali n minus 1 kali n minus 2 dan seterusnya sampai kali 1. Contohnya kalau 7 faktorial, ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040. Nah, kemudian didefinisikan kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Bagi yang berminat, sekali lagi pembuktian menarik ya. Kenapa kok 0 faktorial sama dengan 1? Pasti ada buktinya di analisis real ya. Kalau yang tertarik silakan di-browsing. Kalau tadi kan sekali lagi ini secara umum ya, permutation rule secara umum. Sekarang kalau kita lihat subset permutation-nya. Jadi kasusnya adalah bagaimana kita mengurutkan hanya R item dari N item. Kalau tadi kan mengurutkan 3 orang misalkan. Itu ya 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 atau 6. Ya, contohnya adalah ini. Sekali lagi A, B, C, A, C, B, ini ada 6. Tapi sekarang misalkan saya diminta mengurutkan 2 dari 3. Nah, itu masuk ke subset permutation. Atau ini secara bahasa yang lebih umum, R item from a set N item. Tentu saja N-nya harus lebih besar daripada R. Lambangnya seperti ini. P, R-nya di bawah, yang lebih kecil, N-nya di atas. Ya. N kali N minus 1 kali N minus 2 sampai N minus R plus 1. Kemudian ini disederhanakan menjadi N faktorial dibagi N minus R faktorial. Ini juga sama, ini kalau ini bisa dibuktikan bahwa yang ini sama dengan ini. Contohnya, Anda diminta mengurutkan 3 orang dari 7 orang. Jadi dari 7 ambil 3 diurutkan. Ada berapa kemungkinan? Ya 7 faktorial, N di atas, N minus 3 faktorial, 4 faktorial.
Ada 210 kemungkinan. Nah, ini kemarin di grup ada yang bertanya, boleh nggak pakai software statistik? Ya boleh sih, tapi untuk belajar saja, untuk ngecek ya. Ini paling tidak pakai Excel ya. Jadi in Excel itu Anda ketik saja permut 7,3 sama dengan 210. Tapi kalau mau dihitung juga mudah ya ini ya. Ini kan berarti dicoret, kemudian 7 kali 6 kali 5, 42 kali 5, dan seterusnya. Contoh yang kedua, ini masih subset permutation. Didesain circuit board atau rangkaian untuk rangkaian-rangkaian elektronika ya. Misalkan ada 8 different location, ada 4 different komponen. Berarti kan N-nya 8, R-nya 4. Dimasukkan saja ada sampel poinnya sebanyak 1680. Nah, kalau ditanya sampelnya apa saja, wah ini terlalu banyak. Kalau tadi kan mudah 4, 8 itu masih bisa kita sebutkan ya, tapi kalau udah 210 ya susah. Ini hanya untuk lebih menghitung ya sampel poinnya. Ada berapa sih jumlah sampelnya? Topik di permutasi ini ada 2 topik yang sudah kita pelajari barusan ya. Jadi permutasi yang murni, jadi misalkan 3 dari 3, ya. Kemudian yang kedua adalah subset, misalkan 2 dari 3 atau 3 dari 7, 4, 8 ya, R dan N, kalau yang pertama hanya N saja. Nah yang ketiga ini di permutation rule itu adalah similar item permutation. Jadi when not all the item are different. Kalau tadi 7 orang kan 7 orang berbeda, ya. 8 lokasi yang berbeda. Nah ini when not all the item are different, tidak semuanya berbeda. Nah, maka rumusnya adalah seperti ini. Jadi tidak, sekali lagi semuanya berbeda. Ya. N faktorial dibagi N1 faktorial dibagi N2 faktorial sampai NR faktorial. Contoh ya. Ini kata kuncinya kalau di soal itu ada yang identik, ya, ada yang sama. Ya, contohnya ini. In a machining operation, a piece of sheet metal need 2 identical diameter hole drill. Jadi ada 2 lubang yang sama persis akan dilubangi dan 2 identical size notch cut. Ya. Total kan berarti ada 4 ya, ada 4 lubang. Tapi 2 sama untuk diameter hole dan 2 sama untuk notch cut. Nah, ini masuk teknik permutasi yang similar item permutation. Rumusnya tadi kan itu kan. 4 adalah jumlah lubangnya, 4 faktorial, dibagi yang identik 2, 2. 2 faktorial, 2 faktorial. Ya. Kalau masih 6, what is the set of sequence? Ya, ini mudah ya. Bisa dihitung kalau masih 6. Ini lagi barcode misalkan. Anda sering lihat barcode ya, di mana-mana pakai barcode sekarang. 4 tick line kan identik ya, 4 tick line. Jadi ada, kalau yang contoh di sini sih, ini mungkin ada berapa? Banyak ya, banyak garis tebal, yang medium dan yang tipis. Tapi ada 4 yang tebal, 3 yang sedang, dan 2 yang tipis. Berarti total ada 4 plus 3 plus 2, 9. Kemudian dibagi dengan yang identik 4 faktorial, 3 identik
3 faktorial, 2 identik, 2 faktorial. Atau 1260. Nah, di Excel itu bisa dilihat begitu. Jadi faktorial dalam kurung 9 itu artinya faktorial dibagi faktorial 4 kali faktorial 3 kali faktorial 2. Oke ya, bayang ya, sudah ya. Multiplication, permutation. Permutation ada 3 sekali lagi ya. Yang murni permutation, subset, dan identik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tekniknya adalah combination rule. Kalau tadi di permutasi yang pertama, itu urutan diperhatikan. Tetapi di kombinasi, kalau kita ngomong kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Ya, ini bedanya ya. Di permutasi, urutan diperhatikan, sedangkan di kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Contohnya masih ABC tadi ya. ABC ya hanya ada satu kombinasi. Kalau 3 dari 3, kalau murni permutasi ya tadi ya, itu ABC ya sama dengan BCA, sama dengan CBA, dan seterusnya. Jadi satu kombinasi. Tapi kalau kemudian yang mirip permutasi tapi yang subset, 2 dari 3, ya, maka berbeda kombinasinya, AB, AC, atau BC. Ini kan berbeda kombinasinya. AB beda dengan AC, beda dengan BC. Kalau R-nya 2, sekali lagi, N-nya 3. Nah, maka secara umum, number of permutation itu lebih besar daripada number of combination. Rumusnya adalah ini, kombinasi. C, R pangkat N. Kalau tadi permutasi itu pakai P ya. P, R, N. Kalau ini C, R, N adalah seperti ini rumusnya. Itu bukan sama dengan ya, tetapi N minus R ya. Yang ini sekali lagi, sorry. Ini N minus R. Oke, kita lihat contohnya. A circuit board has 8 location. Ini berarti ada 8 lokasi yang berbeda. Ya. Kemudian ada, hati-hati nih kalau tadi saya menyebut identik-identik, belum tentu juga pakai permutation yang identik ya. Hati-hati. Ada 5 identical component are to place on a board. How many different design are possible? Dalam hal ini, nah ini yang pemahaman ini menjadi penting. The order of component is not important. So, the combination rule is appropriate, lebih ke kombinasi 5, 8. Rumusnya ini. Coba nanti buka lagi di bagian yang permutasi tipe 3 tadi, yang combination. Bedanya apa? Coba bandingkan contoh yang 213 dengan contoh yang tadi. Oke ya. Harus direnungkan. Ya, kalau enggak nanti keliru. Contoh yang lain. Ada 50 parts, terdiri dari 3 cacat dan 47 bagus. Jadi nanti kalau Anda belajar di penjaminan mutu, dibahas lebih lanjut. Ya. Jadi dalam satu kotak, ya misalkan ada 50 parts, datanya di situ ada 3 yang jelek, 47 yang bagus. Kemudian diambil sampel 6. Jadi dari kotak tadi yang isinya 50, ambil 6, tanpa dikembalikan. Jadi langsung diambil 6 sekaligus. Ini memang nanti akan dipakai juga untuk perhitungan ya di sampling, di penjaminan mutu. Ya. Jadi diambil 6 without replacement. How many different sample of size 6 are there that contain exactly 2 defective part? Ya. Maka ini adalah 2, kan tadi 3 defektif ya dalam satu kontainer. 2 kombinasi 2 dari 3. Jadi
tiga kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalau di Excel itu combine 3,2. Atau yang lain, misalkan lagi ya. Kalau tadi dicacatnya, kalau ini di yang bagus. No, how many why are there selecting sick part from the 57 acceptable part? Rumusnya juga sama, kayak kombinasi. Kemudian yang lain, misalkan, now how many ways are there to obtain 2 from the 3 defective n? Jadi kata-kata n perhatikan. 4 from the 57 non-defective atau yang bagus tadi ya. Maka adalah perkalian. Ada kemungkinan ada sekian outcome yang mungkin ya, kalau kembali ke bahasa outcome. Kalau di sini pakainya different way. Ini ada semakin kompleks ya pertanyaannya. Furthermore, how many why are there obtained sick part from the set of 50? Jadi dimasukkan rumus 6 dari 50. So, the ratio of obtaining two defective out sick to any number defective out of sick is, jadi kemungkinan ya tadi adalah C2 dari perkalian kali C4 47 dibagi C6 50 atau 0,034. Jadi kemungkinannya sekali lagi kita mengambil 6 sampel, 2-nya cacat, itu adalah 0,034. Ini nanti akan dibahas di sekali lagi penjaminan mutu ya. Tapi bagaimana cara menghitungnya itu dengan combination rule. Ini memang agak, ya saya sebut agak susah ya, agak membingungkan kalau untuk baru belajar ya. Tapi nanti setelah beberapa kali insya Allah Anda akan paham. Oke, itu materi yang ketiga. Nah, yang terakhir pada pertemuan hari ini sebagai pengantar adalah probability. Tadi di gambar pertama atau di halaman pertama ya di PowerPoint ini adalah ada matahari terbit ya dengan background jam besar di Mekah ya. Kemudian ada tulisan kalau Anda perhatikan ya. Terbitnya matahari dari timur, probabilitasnya adalah 1. Jadi untuk saat ini, besok pagi matahari terbit dari timur, probabilitasnya adalah 1 atau pasti. Ya, kalau di akhir zaman, belum tentu. Ya. Oke, apa itu probability? Probability is likelihood or chance that a particular outcome or event from a random experiment will occur. Sekali lagi, random experiment ini jangan diartikan eksperimen secara khusus ya, tapi sebuah apapun kejadian yang memungkinkan. Ya. Jadi peluang ya terjadinya particular outcome atau outcome tertentu atau event ya. Event yang barusan ya, jadi himpunan bagian dari S, sample space atau semesta dalam bahasa Indonesia. Nah, di teori peluang ini atau di buku Montgomery ini itu hanya membahas tentang finite sample space. Ya. Nah, probability is a number kalau dibuat dalam
selang angka adalah dari 0 sampai 1. 0 adalah tidak mungkin, 1 adalah pasti. Nah, di antara 0 sampai 1 itulah yang kita sebut sebagai probabilitas. Probabilitasnya adalah 0,5, berarti 50%. Ya, 50% tidak. Setengah ya, setengah tidak. Ini contoh ya, penulisan-penulisan. Kalau ini matahari sunrise terbit di Bromo ya. 1 ya, pasti. One mean certain. Ya sebenarnya kalau terbitnya ditambah lagi apakah akan kelihatan mataharinya, itu belum tentu ya, karena faktor cuaca. Itu berarti kalau terbit dari timur ya, tapi apakah matahari terbit di Bromo itu kelihatan? Nah, itu probability-nya perlu dihitung berdasarkan hari ya, di waktu jam maksudnya ya jam pagi itu jam tertentu gitu ya. Karena ketika saya ke sana dulu dengan teman-teman itu nggak bisa lihat ya karena pas kabut. Udah capek-capek bangun jam 2 pagi naik ke atas gitu ya, sholat subuh di kedinginan di daerah puncak, tapi kemudian ke tempat melihatnya tidak kelihatan karena terhalang kabut tebal. Penulisannya lewat proporsi ya, 0,15 misalkan lewat persen atau lewat fraksi. Ada 2 tipe probabilitas, yaitu subjective probability. Subjektif ya, namanya subjektif ya terserah saya gitu ya. Misalkan Anda mengatakan there is a 50% chance that I'll study tonight. Itu degree of belief ya. 50% saya nanti akan belajar nanti malam. Nah, yang kita pelajari nanti lebih ke relative frequency probability. The best how often an event occur over a very large sample space. Ini contoh example of relative frequency. Ada pulsa, kemudian tiba-tiba ada yang kecil pulsanya atau istilahnya di corrupted pulse ya. Kalau Anda lihat semua pulsa itu ada 10 puncak, 2-nya kecil corrupted pulse, maka relatif frekuensinya adalah 2/10. Ini contoh relatif frekuensi. Nah, nanti ketika diperluas akan muncul probabilitas corrupted pulse berapa? Ya kalau dari 10, 2/10. Kalau diperluas misalkan menjadi berapa per 100, berapa per 1000, dan seterusnya. Nah, yang kita pelajari berikutnya, atau yang tadi sebagai contoh, itu adalah probability based on equally likely outcome. Jadi, outcome yang mempunyai peluang sama. Ya, contohnya ini, ya kalau ada batch berisi 100 dioda, ya, 1 diberi warna merah. Kemudian kita ambil secara random. 1, tentu saja probability terpilih warna merah adalah 1 dibagi 100. Ya, karena each outcome in the sample space is equally likely. Jadi sama, peluangnya sama. Ini sebagai pengantar ya, sekali lagi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi ya. Nanti salah satu, kalau hari ini mungkin yang susah tadi ya, yang kombinasi di bagian akhir tadi ya. Nanti berikutnya juga banyak yang biasanya gagal paham di probability berikutnya ya, di pertemuan ke depan. Saya sarankan di setelah kuliah ini Anda baca dulu bab 2.4, lanjutan dari pengantar hari ini. Ini contoh terakhir. Misalkan diasumsikan ada 30% laser diode yang bertemu dengan 100 keinginan konsumen, kira-kira gitu ya.
Nah, kalau diambil ya secara random, maka probabilitasnya ya 0,3. Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang perhitungan-perhitungannya. Oke, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan ke probability of event yang kedua, kemudian additive rule, conditional probability, dan Bayes rule. Saya khawatir ini topik berikutnya ini, kalau kepanjangan nanti saya potong lagi jadi 2 ya, supaya lebih fokus. Karena intinya teori probabilitas ya di probability of event, kemudian additive rule, conditional probability, dan Bayes rule. Ya. Harus paham yang bagian ini. Kalau tadi 21, 22, 23 itu sekali lagi pengantar untuk menghitung ya, untuk menentukan sample space, tapi probability ada di mata kuliah atau pertemuan yang ini, pertemuan ke depan. Sekali lagi saya sarankan baca 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7 sebelum belajar untuk pekan depannya lagi. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.